Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, NPM 20160154. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya jualah saya sendiri bisa mempresentasikan hasil kesimpulan yang saya buat dari materi yang sebelumnya dijelaskan oleh dosen saya. Tak lupa pula, marilah kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Ibu dosen Ibu Husnul Khotimah SPD selaku dosen-dosen Indonesia, serta kawan-kawan saya yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil kesimpulan yang saya buat, yaitu terdiri dari 4 materi. Yang pertama, kesatuan bahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan menyimak. Dan yang terakhir, yang keempat, keterampilan membaca. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan materi-materi tersebut. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah sebuah etika dalam berkomunikasi pada orang tua, guru, dan teman. Di dalam penjelasan ini terdapat 2 aspek yang mempengaruhi kesantunan berbahasa. Yang pertama, kesantunan pragmatik, dan yang kedua, kesantunan linguistik. Kesantunan pragmatik adalah tolak ukur dari makna yang tergantung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna ini berkaitan dengan konteks. Konteks bisa dilihat dari lawan bicara kita, dengan siapa kita berbicara. Contohnya seperti pada saat kita berbicara dengan dosen, maka dengan sebisa mungkin dan sesantun mungkin kita harus berbicara dengan santun. Sedangkan dengan teman sebaya atau teman sekelas kita, biasanya kita berbicara kadang ada kata-kata yang tidak santun, ya bukan? Terus itu, kesantunan ini dikhususkan pada tuturan imperatif yang biasa kita sebut dengan kata perintah. Artinya adalah makna yang santun atau tidak santun, yaitu 1. Kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Yang kedua, kesantunan kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pertanyaan. Nah, yang pertama tadi pernyataan, yang kedua pertanyaan. Kedua, kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik adalah tolak ukur sejauh mana kata atau arti kata itu bersifat santun atau tidak santun. Biasanya kata atau arti kata tersebut dilihat dari kamus. Pada kesantunan linguistik ini akan dikhususkan lagi ke dalam kalimat imperatif atau kata perintah, sama halnya dengan kesantunan pragmatik tadi. Kalimat imperatif mengandung makna ketidaksantunan. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Dan yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat genestik. Dan yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan ini terbagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kata tolong, kata mohon, dan kata silahkan. Juga faktor-faktor penyebab ketidaksantunan. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar, seperti pada saat si pemateri sedang menjelaskan ada kesalahan, si pendengar langsung berkata-kata kasar dan mengolok-oloknya. Yang kedua, dorongan emosi sang penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Misalnya seperti saat memberi pendapat, orang tersebut merasa yang paling benar dan
dan pendapatnya itu harus diajukan, mungkin seperti itu. Yang keempat, penuduhan orang lain atau memojokkan lawan bicara. Misalnya si pendengar memojokkan si pembaca dengan kata-kata yang kasar. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Setelah menjelaskan tentang kesatuan berbahasa tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan keterampilan berbahasa. Terampil berbicara itu memerlukan keahlian dengan adanya berlatih. Ada 3 hal agar berbicara dengan berkualitas atau terampil. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, meningkatkan kualitas materi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyampaian. Kita masuk ke dalam kualitas diri. Kualitas diri terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menciptakan daya tarik atau mengeluarkan inner beauty yang ada dalam diri kita. Yang kedua, fokus pada pendengar. Yang ketiga, menguasai jalannya proses seminar atau presentasi. Yang keempat, kepercayaan diri dengan mempersiapkan, berpikir positif, dan khusyuk. Yang kedua, meningkatkan kualitas materi. Meningkatkan kualitas materi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu paham akan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, materi yang disampaikan berstruktur atau sudah tersusun. Yang ketiga, menyesuaikan materi pada siapa yang akan kita sampaikan. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Kualitas ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menguasai panggung atau tempat yang akan dijadikan tempat seminar atau presentasi. Yang kedua, senyum kepada para pendengar. Yang ketiga, jangan terlalu fokus pada materi yang akan disampaikan, akan tetapi sambil memandang ke pendengar. Saya akan menjelaskan keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail serta dapat menganalisis sebuah buku dan mengkritisi hasil bacaannya tersebut. Ada teknik-teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis, yaitu SQ3R. S adalah survei, Q adalah question, R1 adalah read, R2 adalah research, R3 adalah review. Survei memiliki langkah-langkah. Yang pertama, membaca judul. Yang kedua, membaca pendahuluan. Yang ketiga, membaca heading yang bercetak tebal. Yang keempat, membaca judul di peta atau membaca tulisan-tulisan yang ada di bawah gambar pada buku tersebut. Kelima, membaca pertanyaan-pertanyaan di dalam buku. Question. Untuk membuat question pada heading, kita harus membuat 5W plus 1H untuk menjadikan sebuah pertanyaan yang bagus. Yang ketiga, read atau membaca. Read atau membaca ini untuk menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Yang keempat, research. Pengulangan atau mengingat kembali pada pembahasan yang sudah dibahas tadi. 5. Review. Melakukan analisis isi bacaan yang sudah dibaca dan mengajukan saran pada bacaan atau tulisan. Sikap untuk membaca kritis, yaitu tidak pernah percaya dalam bacaan. Setelah menjelaskan tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, yang terakhir yang keempat adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, yaitu untuk menganalisis pada objek yang sudah ditentukan. Ada 5 tahapan dalam menyimak. 1. Mendengar. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Menilai. 5. Menanggapi. Mendengar adalah kita harus fokus pada satu suara. Memahami merupakan memberikan arti pada kalimat-kalimat yang kita simak. Ketiga, menginterpretasi adalah memberikan makna pada kalimat. Keempat, menilai, mengevaluasi pada orang yang kita simak tadi, apa saja kekurangan dan kelebihannya.
Kelima, menanggapi, memberikan respon pada proses-proses yang sudah kita simak tadi. Kita harus memberikan responnya secara bagaimana, apakah itu baik atau tidak. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil kesimpulannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.